Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran prakarya kelas 7, alhamdulillah kita sudah sampai ke bab 4, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Untuk pembelajaran daring kali ini kita akan membahas tentang lingkup dan karakteristik tanaman sayuran. Langsung saja, pengelompokan sayuran yang pertama, ini ada 3. Yang pertama, menurut tempat hidupnya, kemudian yang kedua, menurut panjang pendeknya umur, dan yang ketiga, menurut bagian yang dikonsumsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut tempat hidupnya, yaitu setiap sayuran memiliki tempat tumbuh yang sesuai. Jadi setiap jenis sayuran pasti akan berbeda-beda tempat tumbuhnya. Jadi menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua, sayuran dapat ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi, tergantung dari jenisnya. Kemudian yang ketiga, sayuran di dataran rendah dapat hidup dan berproduksi baik di dataran rendah. Nih. Kemudian sayuran di dataran tinggi dapat hidup dan berproduksi baik di dataran tinggi. Kemudian yang terakhir ini, namun ada sayuran yang mampu beradaptasi dapat tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Jadi mampu beradaptasi di dua tempat ya, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Itu jenis sayuran berdasarkan tempat hidupnya atau menurut tempat hidupnya. Kita lanjut. Mengapa dibedakan berdasarkan tempat hidupnya? Ini yang pertama, ada tanggapan terhadap suhu untuk pertumbuhannya. Jadi pengaruhnya juga ada suhunya. Kemudian yang kedua, sayuran dataran tinggi disebut cool temperature vegetables. Jadi ini dataran tinggi ya, ini membutuhkan suhu kira-kira antara 10 sampai 18 derajat. Kemudian ada juga sayuran dataran rendah atau disebut warm temperature vegetables. Ini membutuhkan suhu rata-rata 18 sampai 30. Jadi beda ya sayuran di dataran tinggi dan sayuran di dataran rendah. Kita lanjut. Kemudian tempat hidup sayuran. Ini yang pertama, tidak semua tempat cocok ditanami sayuran, jelas ya. Kemudian yang kedua, agar hasilnya baik, perlu memilih dan memperhatikan tempat atau tanah yang akan ditanami sayuran. Kemudian yang ketiga, tempat yang baik untuk tanaman sayuran harus memenuhi syarat tertentu. Itu tempat hidup sayuran. Kita lanjut. Ini ada syarat lingkungan tumbuhan sayuran. Syarat lingkungan tumbuh sayuran ya. Yang pertama, ini ada persawahan atau tegal yang agak miring dan tidak berbatu. Kemudian lahan yang mudah dikeringkan saat hujan. Kemudian ada lahan yang terbuka, tidak tertutup pohon besar. Kemudian yang selanjutnya, lahan yang terbebas dari angin kencang dan juga dekat sumber air, terutama saat musim kemarau biar tidak kekeringan ya. Kemudian jauh dari gangguan ternak. Kalau ditanam di dekat peternakan, ini pasti akan mengganggu tumbuhnya sayuran ternak tersebut ya. Kita lanjut. Yang kedua, ini menurut panjang pendeknya umur tanaman. Yang pertama ada tanaman sayuran musiman. Ini tanaman yang umurnya hanya semusim atau biasanya hasilnya ini bisa 1-3 kali. Contohnya bayam, kangkung, kacang panjang, tomat, kol, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tanaman sayuran tahunan. Jadi ini umurnya bisa mencapai 1-3 tahun dan hasilnya biasanya bisa diambil atau dibungut berkali-kali lipat. Ini ada cabai rawit contohnya ya. Kita lanjut yang ketiga, menurut bagian yang dikonsumsi. Ini ada sayuran batang atau daun. Jadi yang biasanya yang diambil atau dimanfaatkan batangnya atau daunnya ya. Ini ada asparagus, kemudian ada selada dan juga ada bayam.
Kemudian yang kedua ada sayuran buah atau biji. Jadi yang diambil buahnya atau bijinya ini ada kacang-kacangan, tomat, dan juga ada terong. Masih banyak lagi contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada sayuran bunga. Jadi yang dimanfaatkan atau diambil bunganya. Ini contohnya brokoli, bunga kol atau gubis ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada sayuran akar atau umbi. Jadi yang berasal dari akar atau umbinya. Jadi yang dimanfaatkan akarnya atau umbinya ya. Ini ada wortel dan juga ada lobak dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Baiklah, itu tadi tentang budidaya tanaman sayuran dan juga karakteristiknya. Ini tugas kalian, silahkan kalian identifikasi atau kalian amati karakteristik berbagai jenis sayuran. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada sayuran yang berasal dari batang dan daun, kemudian ada sayuran yang berasal dari buah atau biji, kemudian ada sayuran akar atau umbi, dan yang terakhir sayuran bunga. Coba kalian amati, kalian identifikasi contoh-contoh atau jenis-jenis sayuran yang ada di sekitar kalian. Silakan bisa ditulis di buku tulis prakarya kalian masing-masing. Jika ada yang belum jelas atau belum paham, silakan bisa ditanyakan lewat Japri. Sekian penjelasan atau pembelajaran daring kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.